biasanya sudah diukur dulu sebenarnya, maka dulu dipaskan dulu. Baik. Cuman biasanya kebiasaan umum dari kain kafan itu sekitar 2,5 meter. 2,5 meter. Iya, 2,5 meter. Kalau nggak 2 meter, itu yang biasa ya. Baik, kemudian masalah selanjutnya yaitu masalah sholat jenazah. Sama hukum dia adalah fardu kifayah. Siapapun yang wafat diwajibkan bagi kita mensolatinya, kecuali kita bilang tadi orang yang mati syahid tidak diwajibkan mereka disolatkan, tapi boleh disolatkan. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana syahidun alaihi," sebab saya akan menjadi saksi untuk mereka. Begitu juga kita bilang anak yang belum baligh, belum berdosa, tidak wajib disolatkan, tapi boleh disolatkan. Kemudian selain yang dua itu, maka wajib mereka kita solatkan sekalipun mereka ahli maksiat, sekalipun mereka orang fasik, orang banyak dosa, tapi dia muslim, ya tetap diwajibkan kita mensolatkannya. Cuman di sini kata para ulama, orang-orang fasik, orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat, orang yang mati bunuh diri, ya kan, wajib tetap mereka disolatkan. Begitu juga mereka yang kena rajam karena mereka misalnya berzina, atau mereka membunuh kemudian mereka dibunuh, semua ini wajib disolatkan. Cuman siapa yang menyolatkannya? Kata para ulama, jangan yang menyolatkannya a'immah, jangan yang menyolatkannya para imam, jangan menyolatkannya para ulama. Jadi yang menyolatkannya adalah orang-orang yang tak, apa kita bilang, yang tidak terkenal kewaraannya, ya, kesolehan dan sebagainya. Untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya untuk pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup nih, bahwa bila mau disolatkan orang yang saleh, mau disolatkan para ulama, mau disolatkan para imam, maka perbagus, ya, diri kita. Artinya ini membuka ruang untuk taubat bagi mereka yang pelaku-pelaku maksiat. Itu hikmahnya. Makanya kalau guru kita dulu bilang, Ustadz tidak boleh menyolatkan artis panas gitu ya. Iya. Nanti orang nggak akan jerah. Apa-apa lah katanya, Ustadz aja nyolatin gitu katanya. Nah begitu loh. Ustaz, Yuk. jelaskan sedikit lagi berkaitan dengan ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah tidak ikut solat jenazah untuk orang yang berhutang. Iya. Bagi mereka yang berhutang dan tidak ada harta untuk membayar hutang itu, siapapun boleh menyolatkannya. Oke, Pak? Siapapun boleh menyolatkannya. Kemudian masalah riwayat yang Bapak maksudkan, bahwa pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Sallu ala akhikum," salatlah kalian untuk dia, ya kan? Sebahagian ulama mengatakan riwayat ini ghairu sahih, riwayat ini lemah, la yustadallu bihi, tidak terlalu perlu itu dijadikan hujjah kuat. Ada yang mengatakan seperti itu, dan di antara para ulama yang mengatakan tidak, ini untuk pelajaran bagi kita, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amal kita itu, ya, tergantung apa dia, tertunda dia dengan utang seseorang. Dan memang kita tengok di riwayat-riwayat lain pun bahwa masalah utang ini masalah besar. Ya, ini masalah besar sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kita bilang, tidak mau dia
menyolatkan seorang sahabat yang punya hutang sebelum ada yang menjaminnya, yang saat itu dijamin oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Ana lahu ya Rasulullah, saya yang menjamin ya Rasulullah. Baru Nabi menyolatkannya. Dan setelah Nabi mengatakan bahwa ini akan menunda apa kita bilang kebaikan kita peroleh dengan hutang tersebut. Sebab ini hakul adamiyyin, ini haknya para anak manusia yang harus kita tunaikan dengan segera. Makanya kata Nabi SAW kepada di riwayat lain bahwa ada seorang adik kakak, adiknya wafat, yang menanggung jawab hutang itu adalah kakaknya. Saya lupa nama sahabat itu. Kemudian dibayar tapi belum lunas. Ya, kemudian ditanya Nabi, apakah kau sudah lunaskan hutangnya? Saya terlupa ya Rasulullah. Kata dia, iqdih, cepatlah lunaskan itu. Singkatnya dilunaskanlah oleh kakaknya utang adiknya. Kemudian dia datang Nabi sallallahu, dia datang ke Nabi sallallahu. Apa kata Nabi? Al-ana, dia bilang, sekaranglah baru dia rasakan dinginnya kuburan itu. Saya kira seperti itu makna hadis. Jadi orang yang ada hutang dan tidak mampu membayarnya dan belum ada yang menanggungnya, ya kan? Maka tetap dia disolatkan, tapi dia tidak disolatkan oleh orang-orang kita bilang dia tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Tapi bagi a'immah, ya bagi orang saleh itu tidak ada masalah. Sisi lain dari hadis itu supaya kita umatnya ini jangan selalu cenderung untuk berutang, ya kan? Itu aja dia pada sisi ini. Sebab utang ini bermasalah kepada kita bilang sesama kita antar manusia. Jadi tetap dia disolatkan, ya. Dan tidak ada ketentuan yang menyolatkannya harus ini harus tidak. Yang ada ketentuan siapa yang menyolatkan, kita bilang yang ahlu maksiat tadi. Untuk pelajaran. Baik. Kemudian keutamaan menyolatkan jenazah ini juga sangat luar biasa. Sekaligus kita jelaskan di sini bahwa sunnahnya atau kebiasaannya, kalau kita pahami hadis-hadis Nabi SAW bahwa jenazah ini dia biasanya disolatkan di tempat lain, misalnya di masjid, ya kan? Misalnya di masjid. Jadi dia tidak disolatkan di rumah, tapi dia dibawa dulu ke tempat sholat, di masjid atau di mana lah. Sebelum dia sampai ke kuburannya dia disolatkan dulu, tapi sudah keluar dari rumah. Kenapa seperti itu? Nabi SAW mengatakan, man syahidal zanazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri, ya, melayat, kita bilang di bahasa kita, ya, melayat jenazah sampai dia ikut menyolatkan atau sampai dia ke tempat sholat ikut menyolatkan, orang yang seperti ini falahu qirat, dia akan mendapatkan satu qirat. Jadi dia datang di rumahnya, kemudian dia melayat sampai sholat, artinya dia tidak ikut ke kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, wa man syahida hatta yudfan, dan barang siapa yang ikut melayat sampai sholat dan begitu juga ke kuburan, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Ditanya sahabat, "Wa qiratan ya Rasulullah?" Qala mithlul jabalain al-'azimain. Bahwa 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung yang besar. Pahala kita itu sebesar dan seberat 2 gunung. Atau 1 gunung bila hanya ikut sholat saja,
melayat dan sholat. Dan kalau sampai sholat sampai juga kepada ruang kubur, kita akan dapat dua qirat. Nah, jadi ini pahala besar bagi kita yang menyolatkan. Begitu juga kepada mayit. Ya, sholat kita ini juga mempengaruhinya. Makanya kata Nabi sallallahu ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u bih. Tidak seorang mayat pun yang disolatkan kaum muslimin yang jumlah mereka sampai 100. Ya, masing-masing mereka memintakan syafaat untuknya, melainkan Allah akan memberikan syafaat. Nah, ini salah satu tanda kebaikan bagi mayat adalah semakin banyak orang yang menyolatkannya akan semakin baik. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas, di sana disebutkan 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah. Bila ada mayat disolatkan oleh 40 laki-laki yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia wajib syafaat. Baik. Nah, ini di masalah keutamaan sholat bagi kita yang menyolatkan dan bagi yang disolatkan, semuanya ada baiknya. Siapa yang menyolatkan? Kata para ulama, yang paling berhak menyolatkan orang yang wafat adalah al-awliya umur, artinya para pemimpin, ya, atau wakilnya, orang-orang kerajaan, presiden, menteri, ya, pokoknya pemimpin kita itu lebih aula menyolatkan. Tapi kalau tidak ada, kata para ulama, ahfazuhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya atau hafiz dan sebagainya. Nah, itu dia. Ini yang paling aula menyolat. Ini yang paling utama menyolatkan mayat. Nah, tentu bila ada di antara mereka orang yang paling banyak hafalan itu adalah sanak keluarga, tentu ini jauh lebih afdal. Seorang anak yang habis menyolatkan orang tuanya, menyolatkan kakaknya, dan sebagainya, tentu jauh lebih baik. Kemudian ketika kita menyolatkan jenazah, maka kita usahakan satu dibuat jadi 3 saf, sekalipun jumlah mereka sedikit. Kalau misalnya mereka cuma 6 orang, saf pertama 2, saf kedua 2, saf ketiga 2, seperti itu. Nah, jadi minimal 3 saf. Nah, jadi jangan satu saf, tapi harus 3. Kata para ulama, ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak seorang pun, ya, ma min mayyitin yamutu yusalla alaihi thalathatu sufuf minal muslimina illa arjab. Tidak seorang pun yang mati lalu disolati dengan 3 saf, ia berhak mendapat surga. Nah, itu dia. Tapi bila misalnya yang menyolati cuma 2 orang saja, di mana posisi makmum? Di belakang imam. Bukan seperti kita sholat fardu berdua, kita ada di sebelah kanan imam, tapi dia harus di belakang. Itu ketentuannya kalau hanya dua orang. Baik, di mana posisi imam ketika menyolatkan jenazah? Kalau mayat itu mayat lagi, maka sholat posisi imam, ya, sejajar dia dengan bagian kepala mayat. Tapi kalau mayat perempuan, maka dia di bagian pinggang, ya, di bagian tengah wanita. Itu ketentuannya, ya. Mengira orang tua
semakin baik semakin baik pengaruhnya kepada mayat. Mayat tu meninggal di sini, kata kita buat solat ghaib di mana-mana saja. Ya. Salat ghaib sekalian di sini ada ikhtilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa salat ghaib itu boleh dilakukan walaupun mayat itu sudah disolatkan. Tapi syaratnya, syaratnya apabila dia sudah disolatkan di sini di Qatar, kemudian dia dibawa ke Malaysia, disolatkan lagi oleh orang sana, tidak masalah. Atau dia wafat di Qatar, disolatkan oleh orang Malaysia ghaiban di sana, itu tidak masalah. Yang masalah adalah sholat ghaib tapi di tempat yang sama. Dia wafat di Qatar, udah ada yang menyolatkannya, ya karena nggak bisa hadir ikut dan sebagainya, dia sholatkan balik. Padahal di Qatar juga, kalau ini tidak ada. Paham ya? Nah itu dia. Cuman jumhur ulama mengatakan kalau sudah mayat disolatkan maka tidak ada lagi istilah sholat ghaib. Sudah cukup. Ya, dia sudah sholatkan di sini dan dikemudiankan di sini. Tidak perlu kita di sana menyolatkannya. Karena hukum asal dari sholat ghaib, kenapa itu ada? Saat Raja Najasyi yang memang saat itu kita ketahui dia bahwa memang tidak ada rakyat yang mengetahui kalau dia Muslim dan dia wafat dalam keadaan Islam. Nabi sholat di Madinah, sholat ghaib untuk dia. Nah ini alasannya. Jadi karena memang tidak ada yang menyolatkan Raja Najasyi saat itu, maka Nabi sholat dari Madinah. Nah, tapi sebagian orang mengatakan tidak ada dulu sahabat di sana. Nah, ini ada ikhtilaf. Tapi jumhur mengatakan kesimpulannya begitu. Bila belum ada yang menyolatkan, boleh sholat ghaib. Bila sudah ada yang menyolatkan, tidak perlu sholat ghaib. Tapi dalam Syafi'iyah dia bilang perlu, ya boleh. Oke. Baik. Di dalam sholat jenazah juga ada ikhtilaf masalah takbir. Berapa takbir dia? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang sampai 9 dan sebagainya itu. Ya. Tapi Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dia bilang sudah hampir ijma' ulama mengatakan bahwa yang paling terkuat takbir di sholat jenazah itu hanya ada 4 takbir. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan riwayat 5 dan sebagainya itu tidak ada masalah. Nah, cuman kata mereka wa al-aqwa, kata An-Nawawi yang paling kuat mengatakan bahwa sholat jenazah itu hanya dengan 4 takbir. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Rasulullah SAW mengatakan shalla ala janazatin, pernah Nabi menyolatkan jenazah, fakabbara 'alaiha 4, Nabi bertakbir hanya 4 kali, wa sallama taslimatan wahidah, dan 1 kali salam. Ini satu riwayat begini Pak, 1 kali salam. Dan di riwayat lain dibacakan di riwayat At-Tirmidzi ya, bahwa 2 kali salam, ya, 2 kali salam. Jadi boleh 1 kali salam sholat jenazah, boleh juga 2 kali salam. Itu ketentuan sholat jenazah. Kemudian setelah di takbir pertama, ya, kita membaca Al-Fatihah dan surah, dalam keadaan sir pelan, membaca takbir dan membaca surah. Kemudian di takbir yang kedua bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sholat apapun, tidak ada ketentuan sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita, itu tidak ada masalah. Kemudian doa di takbir yang ketiga adalah mendoakan jenazah, tapi ini bagi mayat yang sudah baligh, ya, yang sudah berdosa. Tapi kalau anak kecil tidak perlu, yang didoakan di situ orang tuanya aja supaya mereka sabar.
dan menjadikan anak itu sebagai penolong mereka kalau sudah di akhirat nanti. Nah, dan salah satu contoh doa yang masyhur yang sudah kita hafal semua, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi sampai habis itu. Ini di yang ketiga. Adapun di yang keempat, takbir keempat, yaitu begitu kita salam, begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, ya boleh membaca terlebih dahulu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, boleh. Atau Allahumma ighfir lana li hayyina wa mayyitina, seperti itu bisa Bapak rujuk di kitab-kitab salat jenazah. Tapi kalau tidak membaca apa-apa di setelah takbir keempat itu tidak ada masalah. Langsung kita takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, sekali saja. Nah itu dia masalah salat jenazah. Yang terakhir, masalah salat jenazah ini ada waktu-waktu terlarang kita mensolatkan jenazah, dan itu ada 4 waktu. 1, ketika terbit matahari, ya, pas terbit matahari, ya, sampai dia meninggi. Nah, pas terbitnya itu dimakruhkan, bukan sampai kepada haram, tapi dimakruhkan kita ya melakukan sholat jenazah. Atau ketika tengah hari, posisi matahari itu persis di atas kita, turun kita. Nah, maka ini juga dimakruhkan mensolatkan jenazah di sana. Dan ketika matahari akan tenggelam sampai dia tenggelam tuh, juga ini dimakruhkan kita melakukan sholat jenazah. Dan yang terakhir adalah di waktu malam. Ini pun boleh liddarurah apabila memang itu sangat diperlukan. Tidak ada waktu lain kecuali menyolatkannya di waktu-waktu itu, maka tidak masalah dia disolatkan di sana, di waktu-waktu tersebut. Nah, inilah dia teman sekalian masalah sholat jenazah. Dan bila jenazah itu lebih dari 1, kalau di sini ada praktek yang perlu kita ajarkan sobat. Berapa? Oke. Baik. Kalau jenazah bercampur dia, ada laki, ada perempuan, bagaimana caranya? Boleh berdiri orang Pak. Ini kita jelaskan praktek aja Pak. Misalnya di sana kiblat, oke Pak. Misalnya di sana kiblat. Pak Jamal boleh tidak? Terus begini. Kaki ke sana. Kita kiblat di sini. Mau kita buat terus. Ya. Nah, gitu. Lah, Bapak di sini dulu. Kaki. Kepala ke sana, kaki ke sana. Nah, gitu. Bapak sini sedikit. Begitu. Sebelah sana ya? Pada sini. Ya, begini. Nah, jadi kalau kita di sini kita posisi kalau perempuan di tengah seperti ini. Ini kalau mana ada kecil lagi? Nah, tidur kan? Ini kalau misalnya lebih dari, nah kayak gini, sama posisi, ya. Nah, oke. Baik, ini kalau lagi seperti kita menyolatkan semua sejajar, dan bukan seperti ini, tapi ke sana sampai ke kiblat. Ya, sampai ke sana. Posisinya seperti itu, sejajar. Nah, bagaimana kalau ada perempuan? Nah, perempuan kita suruh dia suruh dia. Nah, kalau perempuan
didekatkan juga kepada mayat jenazah lagi, tapi posisi dia di tengah. Karena kita bilang tadi kita harus sholat di bagian tengah, makanya dia di sini. Nah, ini misalnya. Kayak gini. Kalau perempuan seperti ini posisi dia sampai ke kiblat. Jadi kalau laki seperti ini, beginilah. Kalau 3 laki 2 perempuan Sama. laki-laki Laki-laki dulu. Nah, perempuan paling. kalau ramai kita kecil-kecil sampai ke sana. Ya buat aja begitu. Kalau sudah seperti itu udah lari dari kaidah. Dalam rumah kan. Nah, ya kalau sudah ramai juga. Ustaz, kalau laki perempuan laki kena di depan sekali. Hampir dengan imam. Iya, kalau laki harus dengan di apa kan dia. Kalau misalnya ada anak kecil itu nomor 2, yang dewasa itu nomor 1. Nah, begitu juga hukuman. Kalau perempuan kecil dengan perempuan besar, Yang perempuan besarnya di paling dekat ke imam. Begitu dia. Begitu. Ya. Oke, ini dia tata cara sholat jenazah apabila sholat jenazah itu lebih dari. kaki tak itu kaki kena.